Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Podcast IMTV kembali hadir menjumpai Anda. Saya Agung Cahyono. Spesial pada kesempatan hari ini saya kedatangan tamu kehormatan dari wilayah tetangga tapi berdekatan dengan Semarang. Langsung saja saya perkenalkan. Beliau adalah sosok kalau saya boleh sebut politisi yang sudah makan asam garam kalau saya sebutnya. Beliau yang terhormat adalah Bapak Haji Fahrudin Bisri Slamet, atau lebih akrab dikenal FBS begitu, karena kalau namanya panjang. Selamat siang. Assalamualaikum. Siang. Pak Slamet, saya panggil boleh Pak Slamet? Nggih. Nggih. Panggilan akrab Slamet loh. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Sebuah kehormatan buat IMTV, TV lokal yang baru beralih ke digital nih Pak. Mohon doanya juga, semoga nanti bisa tayangannya ya paling tidak bisa menginspirasi, mencerahkan khusus warga Demak juga. Amin. Kesibukannya apa nih Pak? Ngomong-ngomong siang-siang sudah berkesempatan mampir. Tentu saya yakin Pak Bisri sebenarnya Pak Slamet sibuk. Biasa Mas, terkait dengan kedewanan. Jadi ini kita saatnya membahas anggaran untuk 2023 dan perubahan 2022. Sudah mulai dibahas? Sudah Mas. Pak Slamet ini adalah seorang Ketua DPRD Kabupaten Demak. Nggih, Mas. Nggih. Sudah berapa lama Pak? Untuk jadi ketua kita mulai periode 2019. Alhamdulillah di 2019 PDI Perjuangan mendapatkan amanah sehingga bisa menang di Kabupaten Demak. Berarti sudah berapa periode Pak? Untuk saya ini menjadi anggota Dewan sudah 4 periode sejak 4 periode. 4. Bukan kemarin sore. Pasti sudah melalui berbagai pengalaman, experience, hal-hal baru, tantangan, dan apalah yang membuat akhirnya Pak Slamet menjadi seperti sekarang ini. Tapi nanti saya akan masuk ke sana. Tapi sebelumnya, barangkali masih ada masyarakat atau generasi milenial yang perlu mencecap apa sih rahasianya Pak Slamet itu bisa akhirnya, ya kalau boleh dikatakan berhasil di menjalani dunia politik ini. Pak Slamet, background-nya dulu apakah memang interest di bidang politik, atau dari keluarga memang orang partai, atau Pak Slamet awalnya memang dari warga biasa? Jadi saya dari warga biasa. Memang saya ini tertarik dengan dulu masih PDI ya, PDI Perjuangan. Dari masih muda, masih SMA. SMA. Ya. Berarti insting atau passion interesting ke dunia politik SMA. Mulai SMA. Cuman saya belum tahu apa terkait dengan menjadi anggota DPR itu dari mana? Dari mana saya belum tahu. Belum kebayang. Belum kebayang. Saya hanya pada saat itu pas pemilu itu kan di TV itu kan menyiarkan terkait yang dulu masih 3 partai itu kan melihat perolehan suara dan sebagainya. Golkar, PDI itu. Saya melihat kalau bisa ke sana itu maksudnya lewat apa? Saya malah belum tahu. Jadi terkait dengan kepartaian saya nol besar. Tapi keluarga bukan orang partai ya? Bukan, kebetulan itu. Besar dari berapa bersaudara Pak Slamet? Saya 8 bersaudara. Besar, keluarga besar. Alhamdulillah. Pak Slamet yang ke? Saya yang ke-7. Yang ke-7, hampir yang paling bontot. Wah, gizinya ya, ini ya sudah dicecap yang putra-putra sulung. Pak Slamet, kalau boleh tahu pendidikan mungkin sebelum SMA, apakah juga di mana Pak tinggalnya Pak, di daerah? Saya ini dulu di Pelamongan Sari, masuk wilayah Demak. Kota Semarang. Kota Semarang Pak. Ya, berbatasan dengan Meranggen. Berarti dari kecil di situ. Iya. Asli. Asli di situ. Hingga saat ini. Sekarang di Meranggen Mas. Sekarang pindah ke Meranggen. Di Meranggen. Berarti tidak jauh-jauh dari Pondok Majapahit 1. Iya. Berarti tidak jauh-jauh dari Semarang. Berarti SD-nya di mana Pak dulu Pak? Saya SD di Pelamongan Sari. Pelamongan Sari, SMP-nya? SMP di SMP Meranggen. Meranggen, SMA-nya? SMA di SMA 12 Semarang. SMA 12 Semarang. Gunung pasti Pati. SMA 12 Semarang Gunung Pati, dan SD Pelamongan pasti bangga punya alumni seperti Pak Fahrudin Bisri Slamet ini. Nah, setelah SMA tadi, kemudian ada sudah
tergoda untuk terjun ke dunia politik atau ikut-ikutan lah waktu itu? Jadi Apa bekalnya waktu itu selain itu, Pak? saya itu kan dulu kalau ada kampanye kan seneng Ya, melihat kampanye. biasanya ada konser. Ya pada saat itu kan dominasi kan Golkar. Iya. Ya bapak saya itu kepala desa. Sampai sekarang masih? Beliau sudah wafat. Almarhum. Iya, almarhum. Iya. Mohon maaf. Jadi pada saat itu memang Orde Baru kan bapak saya ya harus ke Golkar. Cuman pada saat itu saya sendiri karena dari jiwa saya itu melihat PDI Perjuangan ini cocok dengan jiwa saya. Apalagi di sana itu kan secara ideologis ini kan PDI ke Bung Karno. Artinya keluarga juga mendukung ya, Pak ya, aktivitinya Pak Slamet untuk memilih sesuai selera. Alhamdulillah begitu. Jadi tidak ada Nggak ada ancaman. Tidak ada nek gak milih nomor loro zaman itu. Gak tak sangoni loh, gitu nggak ada ya. Alhamdulillah beliau merestui karena itu keinginan kita. Sebelum di sana ini kan ya saya nikah muda. Kalau boleh tahu umur berapa? Saya umur 20 kalau tidak 21 menikah. Muda ya? Iya. Sekarang berputri berapa, Pak? 3. Iya. Sudah gede-gede pastinya? Alhamdulillah yang ragil sudah mentas. Sudah mentas semua? Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Berarti sudah, kalau bahasanya lodang ya, Pak ya? Nggih. Sudah plong? Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah plong. Saya kembali ke SMA tadi, Pak. Setelah SMA tergoda dalam politik atau ikut-ikut kampanye gitu, step selanjutnya apa yang menggiring akhirnya sampai sejauh ini? Pak Slamet ada bayangan waktu itu akan sampai sejauh ini nggak? Jadi saya itu tidak ada bayangan kalau saya ini bisa jadi ketua DPRD Kabupaten Demak. Karena awalnya ya dari kesukaan saja terhadap PDI, dan kebetulan ketika saya nikah saya pindah rumah ya karena ya uang papasan kita ya belinya bisanya nyicil di perumahan Pondok Majapahit 1 itu. Oh, ini ketua DPRD aja nyicil loh, ya kan? Dulu ya, Pak ya? Pertama kontrak prosesnya dulu, begitu ya, Pak ya? Pertama kontrak dulu. Semua berproses ya? Ya, berproses dari kontrak, terus saya akhirnya bisa membeli rumah. Iya. Ya, kebetulan pada saat itu ya kerja serabutan, tapi lebih banyak saya ini menjadi supir truk. Pak Slamet menjadi supir truk? Iya. Ini tidak banyak orang yang tahu pastinya kalau generasi milenial ya. Apalagi kalau sekarang hanya sekedar membaca di media sosial. Jadi seorang ketua DPRD Kabupaten Demak yang sudah 4 periode menjadi anggota legislatif, ternyata juga melalui fase sempat menjadi sopir truk serabutan. Itu waktu SMA atau bagaimana, Pak? Lepas SMA udah menikah itu kan. SMA lulus, terus menikah muda, terus menjalani katakanlah pekerjaan serabutan dengan mensopir truk. Iya. Hingga berapa lama Bapak menekuni itu? Saya sampai dengan 2004 itu. Karena memang akhirnya menjadi seorang kepala keluarga gitu ya, harus bertanggung jawab gitu ya, Pak ya? Iya, bagaimanapun karena kita sudah berkeluarga ya harus bagaimana bisa bekerja untuk mencari uang. Nah, waktu itu, waktu orang tua masih sugeng, respon bagaimana itu? Ya tidak ada soal. Tidak ada soal. Untuk orang tua saya alhamdulillah demokratis sekali. Demokratis. Mau jadi apapun, yang terpenting bisa berguna untuk masyarakat. Nilai-nilai yang ditanamkan orang tua ke Pak Slamet itu apa yang sampai saat ini melekat gitu, menjadi panduan guide-nya Pak Slamet dalam menjalani dunia Jadi politik? beliau hanya berpesan kepada anak-anaknya, mau jadi apapun, monggo, yang terpenting kamu itu bisa berguna di masyarakat sekitar. Itu saja, tidak harus muluk-muluk harus bagaimana, tapi yang penting bagaimana
ini kita sebagai manusia harus bisa berguna untuk manusia yang lain. Ya, tapi saya masih penasaran. Menurut saya masih kurang kalau hanya sekedar akhirnya iseng-iseng masuk partai, kampanye-kampanye, ikut, kemudian menjalani profesi serabutan jadi sopir, hingga akhirnya menjadi ketua DPRD, pasti ada bekal lain. Apakah Pak Slamet juga aktif di kegiatan misalkan organisasi atau apa di Demak, Pak? Jadi saya organisasinya aktif dulu di Desa Asal Pelamongan Sari. Yeah. Sewaktu SMA saya sedang dengan pramuka. Jadi di SMA kita ikut ekstrakurikulernya pramuka. Dan setelah lulus SMA, ya biasa dia ada Karang Taruna Desa, saya masuk di sana. Kalau saat ini yang masih aktif ditekuni selain di partai, misalkan ikut ormas apa atau instansi organisasi apa? Alhamdulillah kebetulan untuk saat ini saya jadi Kakwarcap, Ketua Kuarcap cabang Pramuka. Demak, iya. Oh, oke. Tentang kepramukaan. Iya. Ada yang lain, Pak? Mungkin di olahraga atau bidang organisasi sosial? Di olahraga saya sebagai ketua PBVSI kecamatan. Voli? Iya, voli. Penggemar voli juga? Ya, alhamdulillah. Usianya berapa sih, Pak Slamet? Kalau boleh tahu? Saya 51. Tapi masih muda, benar nggak? Ya. Mungkin karena olahraga itu ya, Pak ya? Ya, yang penting hidup kita ini santai, Mas. Jangan Oke. gitu. Ya. Jalani apa yang ada. Siap. Dan bagaimana hidup kita ini untuk selalu bisa tersenyum Ya. dalam kondisi apapun. Ya. Selain di olahraga, masih ada yang lain, Pak Slamet geluti? Nah, itu aja sudah menyita waktu banyak. Urusan partai saya juga sebagai ketua DPC. Iya. Oh, Ya. Pak Slamet sebagai ketua DPC PDIP Kabupaten Demak. Iya. Nah, ini kan sudah. Saya bisa membayangkan sangat sibuk ya. Ya, waktu itu di rumah sudah sangat sulit untuk kan dengan keluarga ya. Kadang-kadang kan kita butuh waktu dengan keluarga ini, kadang-kadang harus cari-cari waktu di sela-sela itu. Berbagi ya, Pak ya? Ya berbagi, harus kita bisa berbagi. Bagaimanapun, laki-laki kemanapun ada seorang ayah juga ya, Pak ya? Iya betul, kita harus mengutamakan keluarga. Sebagaimana keluarga ini bisa bahagia. Ya. Pak Ketua, tadi Pak Ketua kan menjelaskan sangat intens di organisasi kepramukaan. Mungkin bisa di-share ke generasi milenial ya. Organisasi kepramukaan atau yang lainnya, seberapa manfaatnya sih akhirnya bisa membentuk seorang politisi seperti Pak Slamet atau mungkin seorang tokoh-tokoh lain itu, seberapa penting organisasi itu? Ya, organisasi pramuka buat saya bisa membentuk karakter diri kita. Ya misalnya. Iya. Jadi kita ini kan harus sesuai dengan perkataan dan perbuatan. Itu kan ada di dasar Dharma Pramuka. Masih hafal? Iya. Nah, hafal nggak kameramen? Jadi bagaimana kita berkomitmen. Bagi saya politik itu adalah komitmen. Okay. Bagaimana kita bisa membangun komitmen dengan konstituen. Kalau mereka percaya, ya insya Allah kita ini bisa langgeng. Karena hanya kepercayaan yang kita punya. Kepercayaan ini mahal harganya, sehingga bagaimana kita bisa menjaga kepercayaan ini sehingga masyarakat dengan kita ini menitipkan amanahnya ini betul-betul bisa dilaksanakan. Dengan kata lain, kalau menjadi politisi itu sebenarnya juga tidak melulu harus modal kapital ya Pak, tapi modal kepercayaan itu justru utama juga ya. Bagi saya yang paling utama adalah kepercayaan. Oke. Kalau uang ini kan sementara, tapi bagaimana masyarakat ini bisa percaya dengan kita? Artinya bahwa ketika kita bertindak dan sebagainya ya harus sesuai dengan apa yang menjadi perkataan kita, menjadi komitmen kita dengan masyarakat. Kalau ini hancur ya diri kita pasti hancur, itu aja. Uang bisa dicari, tapi kepercayaan ini sulit dicari. Tuh.
Jadi tadi Pak Slamet menjelaskan komitmen sejak SMA masuk ke partai PDIP. Kemudian secara dalam tanda petik profesional, mulai profesional di partai, gimana ceritanya Pak bisa akhirnya ke struktur gitu? Jadi pada saat itu di Desa Bandung Rejo yang sekarang di saya Demak, tempati, Demak, ya, itu belum ada kepengurusan tingkat ranting. Berarti ranting itu kelurahan? Iya, okay. Level kelurahan. Ya alhamdulillah pada saat itu kan masih sedikit ya yang mau ke PDI, sehingga saya bisa terpilih menjadi ketua ranting. Kalau boleh tahu untuk Demak apa tuh Pak waktu itu yang besar PKB, NU ya? Iya. Ya, okay. Jadi 97 saya jadi pengurus ketua ranting di Desa Bandung Rejo. Okay. Selanjutnya itu ya sambil belajar politik. Di situ kita sambil serabutan. Masih sopir juga ya? Masih. Oke. Jadi dari situ terus tahun 2021 ada pemilihan ketua PAC kecamatan. Okay. Alhamdulillah saya terpilih jadi ketua PAC. Kampanyenya seperti apa waktu itu? Ada yang spesial dari Pak Slamet program? Ya sebenarnya kita harus bagaimana bisa dekat dengan pengurus, karena yang pada satu yang milih itu kan ranting menjadi ketua PAC. Alhamdulillah teman-teman di Kecamatan Meranggen, terutama yang menjadi ketua-ketua ranting ini mempercayakan saya untuk menjadi ketua PAC. Dan ini menjadi titik balik Pak Slamet untuk masuk ke legislatif atau masih ada proses selanjutnya? Ya di 2004 itu kan saya baru ikut pertama kali nyalon. Okay. Setelah belajar dari situ, alhamdulillah pertama kali ikut nyalek, ya, alhamdulillah Allah mengijabah sehingga bisa jadi anggota DPRD Kabupaten Demak. Alhamdulillah. Berarti belum pernah nyalon sebelumnya, ya. Sekali nyalek langsung jadi. Yeah. Apa kuncinya Pak? Ya kuncinya itu tadi, bahwa kita ini harus bisa merebut hati masyarakat. Mohon maaf, berarti modal kapital waktu itu Pak Slamet nggak ada? Ya kebanyakan kan saya pada saat itu ada, tapi mungkin sedikit. Ya. Saya itu terkait dengan uang itu tidak ada. Ya karena sopir itu berapa toh? Berapa Pak kalau boleh tahu waktu itu, sebulan misalnya? Saya itu ya tidak bulanan, saya dibayar itu ya tiap trip, istilahnya tiap kita narik. Misalnya ke Jakarta pada saat itu saya sering, karena kakak kebetulan sopir, sehingga saya sering diajak untuk menggantikan luar kota, kalau luar kota begitu. Jadi saya ke Jakarta itu pada saat itu ya paling baru dapat 50.000. Tahun? Itu tahun ya 97-an gitu. 97, oke. Itu pun kalau pulangnya dapat istilahnya balen. Karena pada saat itu kan kakak itu kebetulan dapat langganan untuk membawa ayam dari Pasar Kobong ke Jakarta. Ke Semarang. Ya, dari Semarang ke Jakarta, seminggu 2 kali. Saya sering diajak, sehingga menggantikan. Kalau sopir satu kan tidak kuat, jadi sopirnya kan 2. Jadi kernet ya sopir ya kernet itu. Oke, berarti 2004 sudah maju. 2000 berapa? 2004 ya Pak? 2004. Maju dan terpilih pertama-tamanya. Dalam itu menjadi starting point beneran di dunia politik ya Pak? Apa dalam benak Pak Slamet waktu itu? Ya saya nggak percaya atau memang gimana Pak? Ya percaya nggak percaya, tapi alhamdulillah kok jadi begitu. Karena ya saya menyadari bahwa terkait dengan modal finansial saya tidak punya. Oke, jadi setelah menjadi anggota legislatif, waktu pertama kali masuk ke komisi atau bidang apa Pak? Saya waktu pertama kali jadi anggota komisi C. Bidang infrastruktur ya, pembangunan ya. Pembangunan infrastruktur. Oke, berarti selanjutnya periode kedua di alhamdulillah untuk periode kedua dipercaya menjadi ketua komisi C. Masih di komisi C, memang di bidangnya komisi di komisi C ya. Iya. Terus yang berikutnya? Yang ketiga saya jadi wakil ketua DPRD.
Langsung naik. Nggih, terap-terap naik. Dan alhamdulillah di tahun 2019 Ya. PDI Perjuangan menang Di Demak, di Demak, mengalahkan PKB. mengalahkan PKB. Itu luar biasa, basicnya PKB ya, basisnya ya. Ya, jadi saya jadi ketua DPC itu 2015 saya jadi ketua DPC. Ya. Sudah 7 tahun lebih ya, 8 tahun. Iya, ini saya yang kedua untuk ketua DPC yang kedua. Oke. Jadi sekarang diawali dari anggota Komisi C dan masih Komisi C, kemudian Wakil Ketua DPRD dan sekarang Ketua DPRD. Nggih. Tentu sangat menguasai tantangan problem di Kabupaten Demak. Yang terupdate ini Pak, PR bagi Kabupaten Demak sih apa yang menjadi concern Pak Slamet Ketua sebagai Ketua DPRD Demak? Yang pertama ini terkait dengan kemarin kan kita habis kena badai pandemi, Iya. sehingga banyak grid terkait dengan kehidupan masyarakat. Daya beli menurun. Daya beli menurun, sehingga kemiskinan di Kabupaten Demak meningkat. Kalau boleh tahu ada angkanya Pak saat ini? Saat ini 12, sekian persen. Iya. Oke. Jumlah penduduknya Demak berapa Pak? Sekitar 1.250.000. 1.250.000. Masih di bawah Semarang ya. Iya. Oke. Selain PR kemiskinan yang masih di angka 12% itu, ada PR yang mungkin masih menjadi concern DPRD Demak? Jadi tingkat pengangguran Naik juga? iya. Menjadi berapa sekarang Pak? Kira-kira? Jadi sekitar 7%. Pasca pandemi ini? Iya. Oh iya. Jadi bagaimana dua hal ini untuk bisa kita selesaikan. Yang ketiga ini masalah rob. Di Demak, Iya. khususnya yang Di Sayung pinggir ada pantai gitu 4 Pak? kecamatan ini yang perlu oke. mendapatkan perhatian. Sayung, Karangtengah, Bonang, dan Wedung. Di 4 kecamatan ini. Ya, katanya rob itu nggak bisa ditanggulangi karena musuhnya alam gitu Pak. Nah, kalau boleh tahu, pihak legislatif dan stakeholder terkait ada formula tertentu mungkin untuk mengatasi itu? Ya kalau kita mengatasi sendiri memang tidak mampu. Iya. Tapi kita kan punya Master plan. enggak tingkatan ya. Kalau kabupaten tidak mampu ya kita ke Jawa Tengah. Provinsi. Ya provinsi. Provinsi tidak mampu ya kita ke pusat. Bagaimana pusat, provinsi, kabupaten ini bisa berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi rob seperti di bagian Semarang yang dekat pantai itu kan juga masih ada dan selalu itu muncul ya Pak kalau di Semarang. Iya. Di Demak apakah juga begitu? Iya, jadi Sayung ini ketika saya dulu jadi ketua Komisi C mulai 2009. Pada saat itu sudah ada satu dukuh yang hilang, dukuh Sene itu. Saya ikut Tenggelam gitu Pak? iya hilang. Sehingga penduduknya harus direlokasi. Diungsikan? Iya. Direlokasi? Iya. Nah, itu awal. Dan karena penanganan yang tidak komprehensif. Ini kan penurunan tanah atau memang tidak ada apa Pak? yang pertama mungkin karena Normalisasi sungai atau? pembangunan pelabuhan di Kota Semarang. Ya, Bukan yang tol ya? Bukan ya? Bukan. Bukan yang tol di pinggir laut bukan ya? Bukan. Pembangunan pelabuhan. Ini kan kalau ada pembangunan di laut Sekitar itu kan ya pantai. sekitarnya kan akan jadi rusak sekitar 60 km. Nah, ini yang dulu tidak kita antisipasi. Efeknya baru Iya, kelihatan. Sehingga mestinya kita perlu bantuan pusat, provinsi, dan mestinya kita menyajikan master plan-nya nanti seperti apa. Berarti untuk paling mengatasi tidak ini semua itu. sudah pernah masuk di RPJMD atau RP masuk ya? Ya, karena Jangka panjang ketidakmampuan dari kabupaten ini yang sehingga belum bisa tertangani dengan baik. Ya, kami ingin kita tidak berpangku tangan bahwa kita ini ingin berpikir bahwa bagaimana musibah ini bisa menjadi berkah. Iya. Artinya ketika kita melihat kondisi alam yang seperti itu, bagaimana kita mengubah itu bisa menghasilkan untuk penduduk sekitar. Sehingga di sana kan ada potensi wisatanya dan sebagainya. Yeah. Bagaimana nanti bisa kita garap, apakah dengan investor atau seperti apa, sehingga
masalah rob ini jangan dijadikan kita harus meratapi, tapi bagaimana kita berpikir rob ini kita atasi dengan menciptakan sesuatu, nanti keberkahan itu. Apakah di sana nanti dijadikan kampung apung sehingga untuk bisa tapi sudah wisata. ada Iya. wacana itu ada Pak ya? Ya, kita sampaikan kepada Eksekutif, Bupati, ya. ya. Karena kita ini kan tidak sebagai eksekutor, Ya. kita mempunyai 3 fungsi yang legislasi. Tapi paling tidak Anggaran. kalau diintai gitu APBD-nya ada gitu ya untuk mewujudkan itu. Iya, jadi cuman kan anggarannya tidak bisa begitu banyak karena pembangunan harus dengan yang lain ini kan. Beberapa episode gitu Iya, kira-kira ya. maksudnya ya, kita bagaimana harus minta ke pusat agar penyelesaian rob di Kabupaten Demak ini bisa clear dengan baik. Karena kalau ini tidak diselesaikan, kita khawatir jalan Dandeles yang bersejarah ya. itu akan hilang, termakan rob. Kekhawatiran kita kalau nanti sudah ada jalan tol, jalan itu tidak terpikirkan, ini kan menghilangkan Tambah sejarah, hilang, itu menghilangkan ya. sejarah. Iya. Bagaimana sejarah ini tidak hilang? Pastinya rob ini harus kita selesaikan bersama. Karena kalau Pak Bisri tadi mengatakan pengagum Bung Karno, kan Bung Karno sering mengatakan jas merah ya, jangan Iya. melupakan sejarah. Siap. Maka sejarah itu penting juga buat Loh, harus Iya, Pak, ya. sejarah itu penting, harus diingat. Kalau tidak kita ingatkan dari sekarang, nanti anak cucu kita bagaimana? Tidak tahu. Kalau di dalam sejarah, mungkin dalam buku Jalan Dandeles ini di mana Kabupaten Demak hilang begitu. Kan harus repot pada juga ganti kan? KTP. Iya. Kan repot juga itu. Iya. Itu tadi Pak, PR yang pertama tadi soal kemiskinan, pengangguran. Berikutnya ada soal infrastruktur rob. Iya. Apakah masih ada PR yang menjadi ya paling tidak 5 besar concern Pak Ketua DPRD Demak, apa lagi? Reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi. Di bagian mana ya, Pak? Mau memfokus pada bagian apa supaya apa reformasi? Kita ingin bahwa birokrasi ini benar-benar sebagai pelayan masyarakat. Underline nih, garis besar. Iya. Sehingga warga masyarakat ini tidak merasa kesulitan ketika mengurus hak-haknya di pemerintah. Masih ada Pak emang warga yang kesulitan ngurus soal administrasi birokrasi? Ya, kadang-kadang ada. Mungkin perlu dibuat call center. 00 berapa? Langsung ketua DPRD gitu. Ada ya Pak ya solusi? Sudah ada solusi. Sudah ada. Sehingga terkait dengan birokrasi, bagaimana masyarakat ini tidak kesulitan. Ini yang terpenting karena kita ada ini kan untuk melayani masyarakat. Iya. Apalagi di DPRD ini kita sebagai wakil rakyat yang harus bersuara untuk kepentingan masyarakat. Ya. Selain birokrasi, masih ada satu lagi untuk 5 besar apa nih Pak? Jadi yang kelima, bagaimana pasca pandemi ini ekonomi bisa bangkit. Ya, sehingga kita harus menciptakan entrepreneur untuk ke sana. Ada upaya UMKM itu harus kita dorong ya. Untuk mereka bisa mandiri. Ya, itu tadi 5 besar pekerjaan rumah yang mendapat concern perhatian dari Pak Ketua DPRD Kabupaten Demak. Tentu ini juga beliau tidak sendiri, tentu dengan stakeholder terkait gitu ya Pak. Betul, kerjasama ya Pak ya. Tidak bisa kita sendiri kalau tidak gotong royong. Betul, kita harus teamwork gitu Pak ya. Betul. Tadi saya lupa mau menanyakan soal katakanlah Pak Slamet ini bisa dinilai sukses di bidang politik sudah 4 periode dan 2024 berarti ada pemilihan baru lagi kan Pak ya? Iya. Nah, supaya sukses itu mungkin Pak Slamet ada semacam pegangan atau role model yang menjadikan inspirasi buat Pak Slamet itu apa Pak? Jadi yang pertama tadi komitmen kita Komitmen, masyarakat. oke. Ya. Dan Kalau buat generasi di luar sana, apa? Harus seperti apa? ya
mestinya kita ini harus selalu berusaha, karena usaha tidak mengkhianati hasil. Jadi jangan pernah putus asa ketika usaha kita gagal. Coba lagi dan coba lagi. Ini ya insya Allah. Jadi kalau sukses instan itu hoax ya Pak ya? Ya ada yang bisa, ada yang tidak. Harus bisa, berproses. ya. Mestinya harus berproses, semuanya tetap berproses. Tuh dengerin. Instan itu kan spesial. Kan ada gift, hal-hal pemberian dari Tuhan gitu Pak dari ya? Tuhan. Gift ya? Iya. Kalau nasib kita baik ya bisa seperti itu. Iya. Tapi bagaimana kita lahir ini kan dari rakyat biasa, untuk menuju sesuatu yang diinginkan pastinya harus ada proses. Dan sebenarnya saya ini ya tidak mimpi dan sebenarnya bisa jadi ketua DPRD seperti ini. Motonya apa sih Pak? Motonya Pak? Jadi ada kata-kata Slamet Bung Karno itu, ya, yang dalam bahasanya seperti ini: karmane adi kareste mapalesu kadacana. Bahasa Sanskerta bukan? Apa Iya. sama? Bahasa Sanskerta? Bahasa Sanskerta. Apa ada nggak paham nih Pak? Apa Iya. artinya Pak? Kerjakan tugasmu dengan seikhlas-ikhlasnya, tanpa menimbang apa yang akan kau dapatkan. Karena kalau tidak, kamu pasti anak cucumu yang terdapatkan. Wah, luar biasa sekali. Dalam banget. Dalam Ini kan banget. keikhlasan. Iya, dalam sekali itu. Ya, jadi itu di bidang apapun ya Pak ya? Di bidang apapun. Oke. Pak Fakhrudin Bisri Slamet sebagai Ketua DPRD Demak, untuk closing statement atau harapan mungkin di era media sosial seperti ini, kemudian tantangan sebentar lagi 2023-2024 sudah mulai ya kelihatan menghangat. Apa harapan dan pesan buat masyarakat, khususnya di Demak, wabil khusus, dan masyarakat umum? Yang pertama ini terkait dengan sekarang ini kan eranya medsos. Betul. Kita harus berhati-hati dengan bermedsos. Ya. Karena kalau kita salah memencet ini ada akibat yang ditimbulkan dari sana. Dan ketika kita mendengarkan berita, ini harus ditelusuri kebenarannya. Dan sekarang banyak berita fitnah, berita hoax, karena ini bisa merugikan seseorang ketika mereka tidak melakukan. Penghakiman ini kan repot. Dan terkait dengan bahwa untuk tahun 2023-2024 ini kan tahun politik. Yeah. Kita berharap tinggalkan politik identitas, bahwa ini keniscayaan 5 tahunan. Yeah. Ini adalah bagaimana kita berdemokrasi. Maka kita harus berdewasa terhadap demokrasi. Beda pilihan, jangan bermusuhan. Bahwa semuanya ini adalah untuk kebaikan bangsa. Yang terutama bagaimana NKRI ini bisa damai, bisa baik, dan akhirnya NKRI ini bisa membuat sejahtera masyarakat Indonesia. Ya, itu tadi closing statement dari Ketua DPRD Kabupaten Demak, Bapak Fakhrudin Bisri Slamet. Semoga ada inspirasi atau hal-hal positif yang bisa dipetik. Saya Kuncayono dan matur nuwun Pak Bisri Slamet atas kerawuhannya di studio kami. Jangan kapok Pak. Siap, ini mudah-mudahan ini untuk starting point ya Pak ya, supaya bisa menginspirasi masyarakat generasi milenial dan masyarakat lainnya, khususnya di Kabupaten Demak dan di Jawa Tengah, karena IMTV saat ini sudah beralih dari TV analog menjadi ke TV digital dengan jangkauan siaran yang lebih jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Matur nuwun.